Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Dalam kesempatan ini kita akan membahas di bab yang kedua, yaitu koordinat kartesius di bagian yang pertama. Koordinat kartesius. Mengenal sistem koordinat. Sistem koordinat kartesius adalah suatu sistem atau cara untuk menentukan posisi suatu titik atau benda atau unsur geometri menggunakan satu atau dua atau lebih bilangan dan memiliki acuan sumbu yang tetap. Koordinat kartesius digunakan untuk menentukan objek dari titik-titik pada suatu bidang dengan menggunakan dua bilangan yang biasa disebut koordinat X dan koordinat Y dari titik-titik tersebut. Diagram kartesius terbagi menjadi dua buah sumbu yang tentu sudah tidak asing untuk kalian semua, yaitu sumbu X dan sumbu Y. Sumbu X ini biasa disebut dengan apsis, sedangkan sumbu Y biasa disebut dengan ordinat. Oke, ini dia nampak diagram kartesius atau koordinat kartesius, di mana terdapat dua sumbu, yaitu X nih yang mendatar disebut dengan sumbu X, kemudian yang nih horizontal ke atas ini disebut dengan sumbu Y. Ini sumbu X yang vertikal atau mendatar, kemudian sumbu Y ya, ini yang horizontal. Sumbu X dan sumbu Y membagi bidang koordinat kartesius menjadi 4 kuadran atau 4 daerah. Ya, perhatikan. Ini sumbu X dan sumbu Y membagi bidang koordinat kartesius menjadi 4 kuadran atau 4 daerah. Yang pertama yaitu kuadran 1, yaitu koordinat X yang nilainya positif, kemudian koordinat Y juga nilainya positif. Ini dia kuadran 1. Ini ada nilai X, koordinat X yang nilainya positif, kemudian koordinat Y yang nilainya juga positif. Karena setiap sumbu itu mengandung nilai positif dan nilai negatif. Untuk X ini yang ke kanan nilainya positif, kemudian untuk yang ke kiri nilainya negatif. Untuk Y juga sama, perbedaannya adalah ke atas dan ke bawah. Untuk nilai Y yang ke atas ini positif, dan untuk nilai Y yang ke bawah ini nilainya negatif. Kalau untuk sumbu X ke kanan nilainya positif, ke kiri nilainya negatif. Ini kuadran yang pertama, baik X ataupun Y, keduanya nilainya adalah positif. Kemudian kuadran 2, yaitu koordinat X nilainya negatif dan koordinat Y nilainya positif. Maka ada di sini kuadran 2. Oke, nilai X-nya negatif dan nilai Y-nya adalah positif untuk kuadran 2. Yang berikutnya kuadran 3. Koordinat X nilainya negatif dan koordinat Y juga negatif. Maka ada di mana? Ada di sini. Kuadran 3. X nilainya negatif dan Y juga nilainya negatif. Daerah atau kuadran yang ketiga. Kuadran yang keempat. Koordinat X nilainya positif dan koordinat Y nilainya negatif. Maka ada di sini. Untuk nilai dari X yaitu positif, dan untuk nilai dari Y negatif. Kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Titik-titik pada bidang koordinat kartesius memiliki jarak terhadap sumbu X dan sumbu Y. Oke, perhatikan. Di sini ada koordinat kartesius, kemudian ada beberapa titik
atau koordinat, ini titik A, kemudian titik B, C, D, E, F, G, dan H. Untuk titik A, ini berada di sini. Sehingga titik A di sini memiliki kedudukan atau posisi terhadap sumbu X dan sumbu Y. Maka titik A ini nih berada di koordinat 3,6 ya. Untuk menuliskan koordinat didahulukan nilai dari X, kemudian baru nilai dari Y. Nilai X-nya adalah 3. Nih koordinat A di sini atau titik A. Kemudian koma, nilai dari Y-nya adalah 6. Maka titik A berada di koordinat 3,6. Titik A berjarak 6 satuan di atas sumbu X ya. Sumbu X di sini ya. Nah, ini titik A di sini berada di atas sumbu X. Berada di atas sumbu X, berjarak 6 satuan. Dari mana 6 satuan? Dari sini kita lihat. Nih, setiap jarak ini merupakan satu satuan. Maka ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, titik A ini berjarak 6 satuan dari sumbu X. Berjarak 6 satuan dan berada di atas dari sumbu X. Kemudian terhadap sumbu Y berapa jaraknya? Yaitu berjarak 3 satuan di kanan dari sumbu Y. Nah, sumbu Y ada di sini. Maka jaraknya adalah kita hitung 1, 2, 3. 3 satuan dari sumbu Y dan berada di sebelah kanan. Maka titik A di sini ya terdapat dua posisi. Yang pertama posisi terhadap sumbu X dan juga posisi terhadap sumbu Y. Maka titik A dapat kita tuliskan berjarak 6 satuan di atas sumbu X dan berjarak 3 satuan di kanan sumbu Y. Ini dia. Oke. Titik A berada pada koordinat 3,6 sehingga titik A berada di kuadran 1. Baik nilai X atau nilai Y-nya semuanya adalah positif sehingga titik A berada di kuadran 1. Yang berikutnya titik E, perhatikan. Titik E berada di sini. Maka titik E ini berada di koordinat berapa? Kita lihat nilai X-nya nih yaitu min 5, kemudian nilai Y-nya adalah min 5 juga. Maka titik E di sini berada di koordinat min 5, min 5. Kita lihat posisinya bahwa titik E ini berjarak 5 satuan di bawah dari sumbu X. Usahakan dalam menyebutkan kita dahulukan nilai setiap X-nya. Ya, maka titik E di sini berjarak 5 satuan di bawah sumbu X, ini berada di bawah letaknya, dan berjarak 5 satuan juga nih dari sumbu Y yang berada di sebelah kiri. Jadi titik E berjarak 5 satuan dan berada di sebelah kiri dari sumbu Y. Oke, atau dapat kita tuliskan bahwa titik E berjarak 5 satuan di bawah sumbu X dan berjarak 5 satuan di kiri sumbu Y. Ini dia berada di bawah sumbu X dan berada di sebelah kiri dari sumbu Y. Yang berikutnya bahwa titik E ini berada pada koordinat min 5,5. Baik nilai X atau nilai Y-nya keduanya adalah negatif sehingga titik E berada di kuadran 3. Contoh soal, perhatikan diagram Kartesius di samping. Oke, ini ya, ada diagram Kartesius dan beberapa titik dalam diagramnya. Yang pertama, tuliskan semua titik ada kuadran 3. Kuadran 3 ada di mana? Ini ada kuadran yang pertama, kuadran yang kedua, kuadran yang ketiga, dan kuadran yang keempat. Maka di sini ya, letak daripada kuadran 3. Maka titik-titik yang berada pada kuadran 3 titik apa saja? Yaitu titik F,
dan titik I. Ya, titik F dan titik I yang berada pada kuadran 3. Soal yang B, bagaimana posisi titik A dan G terhadap sumbu X? Oke ya. Titik A dan G. Titik A di sini, kemudian titik G ada di sini. Oke, maka kita lihat titik A terhadap sumbu X dan sumbu Y. Maka titik A di sini, perhatikan, kita dahulukan nilai daripada X, maka titik A di sini berada atau berjarak berapa? Kita lihat 1, 2, 3, 4. Oke, berjarak 4 satuan. Berada di mana? Di atas atau di bawah? Berada di atas ya. Nah, berjarak 4 satuan di atas sumbu X, dan terhadap sumbu Y kita lihat, ini sumbu Y, berapa jaraknya? 1, 2, 3. Di sebelah kiri atau kanan? Di sebelah kiri. Nah, dan berjarak 3 satuan di kiri sumbu Y. Nah, titik A berjarak 4 satuan di atas sumbu X dan berjarak 3 satuan di kiri dari sumbu Y. Gitu ya. Kemudian titik G, perhatikan. Titik G ada di sini ya. Oke, ini dia. Kita lihat posisinya terhadap sumbu X dan sumbu Y. Terhadap sumbu X terlebih dahulu, maka berjarak berapa ini? 1, 2, berjarak 2 satuan. Letaknya di mana? Di bawah. Maka titik G berjarak 2 satuan di bawah sumbu X. Dan terhadap sumbu Y kita perhatikan, ini sumbu Y, jaraknya berapa? Yaitu 1 satuan. Berada di sebelah kiri atau kanan? Berada di sebelah kanan. Maka titik G berjarak 1 satuan di kanan dari sumbu Y. Atau dapat kita tuliskan secara utuh bahwa titik G berjarak 2 satuan di bawah sumbu X dan berjarak 1 satuan di kanan sumbu Y. Oke, titik A berada di kuadran berapa? Berada di kuadran 2. Titik G berada di kuadran berapa? Berada di kuadran 4. Soal yang C, tuliskan koordinat titik C dan D. Oke, kita lihat titik C ada di sini ya. Maka titik C di sini berada di koordinat berapa? Ingat, selalu dahulukan nilai dari X. Oke, nilai X-nya berapa? 1, kemudian nilai Y-nya adalah 2. Maka titik C berada di koordinat 1,2. Kemudian titik D, kita lihat. Titik D berada di sini ya. Kita lihat nilainya dari X adalah min 2, kemudian nilai dari Y adalah 1. Maka titik D berada pada koordinat min 2,1. Soal yang D, tuliskan titik dengan ordinat positif. Oke, perhatikan. Ordinat ya. Maka kita lihat ordinat positif atau nilai dari Y-nya yang positif. Nilai dari Y yang positif berada di mana? Tentu berada di sini. Kuadran 1 dan kuadran 2. Atau yang berada di atas dari sumbu X. Maka berapa saja yang nilai ordinatnya positif atau nilai Y-nya positif, yaitu titik A, B, C, dan D. Kemudian yang E, tuliskan titik dengan absis negatif. Absis adalah nilai dari X ya. Maka yang nilai X-nya negatif yang mana? Yang berada di sini nih, di sebelah kiri dari sumbu Y, atau nilai dari X-nya adalah negatif. Maka titik apa saja? Yaitu titik A, titik D, titik F, dan titik I. Posisi titik terhadap titik asal atau koordinat 0,0 dan titik tertentu dengan koordinat A, B. Pernahkah kalian berkemah di mana dalam lokasi perkemahan ini terdapat pos utama, tenda, kemudian pasar, pos, kolam, dan lain-lain. Denah perkembangan atau perkemahan nampak seperti pada gambar berikut. Nah, ini dia. Ini ibarat dari sebuah lokasi perkemahan ya, di mana dalam lokasi perkemahan tersebut terdapat perumahan, kemudian pasar, ada pos, ada tenda utama atau pos utama, kemudian ada tanah lapang, ada hutan, ada kolam, ada tenda 1, 2, 3, dan seterusnya. Pertanyaannya adalah
bagaimana kedudukan perumahan terhadap pos utama? Ya, kira-kira bagaimana kedudukan dari perumahan terhadap pos utama yang ada di sini? Kemudian yang berikutnya, bagaimana kedudukan kolam terhadap pasar? Ini kolam, bagaimana sih kedudukan kolam terhadap pasar? Gitu ya. Oke, kita akan menyelesaikannya. Kita lihat yang pertama bahwa kedudukan perumahan terhadap pos utama. Perumahan ya ada di sini. Kemudian pos utama ada di sini. Kita lihat ya, kedudukan perumahan terhadap pos utama. Nah, maka tinggal kita lihat dari pos utama ke perumahan. Oke ya. Kita balik ya, karena kedudukannya yang ditanyakan adalah perumahan terhadap pos utama, maka arahnya tinggal kita balik. Dari pos utama ke perumahan kita lihat jaraknya, bahwa untuk jarak X-nya kita selalu ingat bahwa dalam penulisannya kita dahulukan nilai X. Oke, perumahan tadi ada di sini ya. Kita lihat jarak dari pos utama berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, 6 nih, 6 ke kanan ya arahnya. Kemudian yang berikutnya 1, 2, 3, 4, 5 5 ke atas nih, 6 satuan ke kanan dan 5 satuan ke atas, sehingga kedudukan perumahan terhadap pos utama ini ada pada titik 6,5 gitu ya, sesuai dengan arahnya tadi atau jarak persatuannya. 6 satuan ke kanan sebagai nilai X, kemudian 5 satuan ke atas sebagai nilai Y gitu ya. Kalau ke kanan atau ke kiri berarti nilai X, kalau ke atas atau ke bawah berarti sebagai nilai Y. Kemudian yang kedua, kedudukan kolam terhadap pasar. Kolam ada di sini ya, kolam terhadap pasar ada di sini. Berarti arahnya dari pasar ke kolam. Ada berapa sih jaraknya? Kita lihat. Selalu dahulukan nilai X ya, berarti ke kanan atau ke kiri. Nah, kolam ada di sini, maka ke kiri arahnya dari pasar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 ke kiri, dan kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ke bawah. 7 satuan ke kiri dan 6 satuan ke bawah. Maka ya, kedudukan kolam terhadap pasar berada pada titik min 7, min 6 gitu ya. Kalau ke kanan nilai X yang positif, kalau ke kiri nilai X nya negatif. Kalau ke atas nilai Y nya positif, kalau ke bawah nilai Y nya negatif. Masih dalam posisi titik terhadap titik asal dan titik tertentu, ini juga dapat ditentukan menggunakan rumus bahwa X yang baru ini diperoleh dari X awal atau X lama dikurang dengan X acuannya. Kemudian Y barunya yaitu Y awal atau Y lama dikurang dengan Y acuannya. Oke, kita kembali ke pertanyaan semula. Yang pertama adalah kedudukan perumahan terhadap pos utama, gitu ya. Kita lihat ini tadi ya, perumahan ada di sini, berada di koordinat 6,5. Kemudian terhadap pos utama ada di sini ya, pos utama berada di koordinat 0,0. Oke, maka kedudukannya berapa sih atau koordinatnya dari perumahan terhadap pos utama? Maka perumahan nih pada koordinat 6,5 ya, ini berada di koordinat 6,5. Ini dia cara melihat koordinatnya. X-nya 6, kemudian Y-nya 5. Maka koordinat perumahan berada di koordinat 6,5. Kemudian pos utama ada di sini ya. Titik asal 0,0. Oke, perhatikan. Untuk setiap perumahan, X-nya sebagai X awal atau X lama dan Y-nya sebagai Y awal atau Y lama. Kemudian untuk pos utama, terhadap pos utama berarti ini menjadi acuannya. Maka nilai X-nya menjadi X acuan dan nilai dari Y-nya menjadi nilai dari Y acuan, gitu ya. Tinggal kita masukkan ke dalam rumus bahwa untuk koordinat X-nya atau nilai X-nya
yaitu X lama dikurang X acuan. X lama adalah 6 gitu ya, dikurang dengan X acuannya adalah 0, sehingga 6 dikurang 0 adalah 6. Kemudian untuk nilai Y-nya, yaitu Y lama atau Y awal dikurang dengan Y acuan. Y lama adalah 5 dikurang dengan Y acuannya adalah 0, maka 5 dikurang 0 adalah 5. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa koordinat perumahan terhadap pos utama berada pada titik 6,5 gitu ya. Nilai X-nya kita dapatkan 6 dan nilai Y-nya kita dapatkan 5, sehingga berada pada titik atau koordinat 6,5, kedudukan perumahan terhadap pos utama. Oke, pertanyaan yang kedua tadi bahwa kedudukan kolam terhadap pasar, bagaimana sih kedudukannya? Oke, kita lihat, perhatikan. Kolam berada di sini ya, nih, berada di koordinat -3, -3, dan pasar berada di sini yang berada pada koordinat 4,3. Kolam -3,3 terhadap pasar 4,3. Maka tinggal kita masukkan ke dalam rumus bahwa X itu dari X awal dikurang X acuan. Kolam sebagai titik awal, kemudian pasar sebagai titik acuannya. Sehingga kita masukkan X awalnya adalah -3 dikurang X acuannya adalah 4, maka -3 -4, sehingga hasilnya adalah -7. Kemudian nilai dari Y-nya adalah Y lama atau Y awal, yaitu -3 dikurang Y acuannya adalah 3, -3 -3 lagi, maka hasilnya adalah -6. Sehingga dapat kita lihat atau dapat kita simpulkan bahwa koordinat kolam terhadap pasar yaitu berada pada titik -7, -6. Oke, sama hasilnya seperti cara yang pertama. Baik itu langsung menggunakan jaraknya ke kanan atau ke kiri, ke atas atau ke bawah ya, dari kedudukan yang disebutkan, atau juga dengan menggunakan rumus ini. Baiklah, demikian materi yang dapat Pak Guru sampaikan. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Dan Pak Guru akhiri, billahi fisabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.